Pemirsa, kaum perempuan sangat rentan mengalami berbagai jenis tindak kekerasan, terutama dalam sebuah hubungan dekat. Deretan penganiayaan hingga pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan hidup atau kekasih dikenal dalam istilah kejahatan sebagai femisida. Jenis kejahatan ini menunjukkan dominasi dan rasa memiliki yang terlalu tinggi dan tidak terkontrol dari pelaku terhadap perempuan. Seorang pria berusia 29 tahun di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat menghabisi nyawa kekasihnya lantaran cemburu dan menduga kekasihnya punya hubungan dengan pria lain. Ironisnya, jasad ibu tunggal berusia 25 tahun itu digantung di pintu kamar indekosnya di bawah tatapan mata anak korban yang masih berusia 5 tahun. Penganiayaan oleh orang dekat juga menimpa seorang perempuan di Bogor, Jawa Barat. Korban ditikam oleh mantan suaminya yang mengamuk setelah ajakannya untuk rujuk ditolak pihak keluarga. Akibat penyerangan itu, korban terluka di bagian punggung dan tangan. Dari pelaku menjelaskan bahwa ingin rujuk kepada korban, tapi dijelaskan oleh ibu korban tidak bisa karena sudah talak 3 kali. Penganiayaan oleh orang dekat yang sempat menyedot perhatian publik juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur awal Oktober lalu. Seorang janda beranak 1 dianiaya hingga tewas oleh kekasihnya yang merupakan anak mantan seorang anggota dewan. Motifnya, tersangka emosi dan sakit hati kepada pacarnya saat bertikai di sebuah tempat karaoke di Mall Surabaya. Hasil autopsi menunjukkan wanita asal Sukabumi itu terluka berat akibat penganiayaan yang menyebabkannya tewas. Ya, dari berbagai kasus yang terjadi, kaum perempuan lebih rentan mengalami berbagai jenis tindak kekerasan daripada laki-laki, terutama dalam sebuah hubungan dekat. Bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa penganiayaan hingga pembunuhan yang dilatar belakangi dominasi serta kontrol oleh pasangan hidup atau kekasih disebut dengan istilah femisida. Umumnya perempuan dalam kasus femisida tidak menerima atau mengalami kekerasan secara tunggal, pembunuhan itu sendiri. Ada didahului kekerasan yang lainnya seperti itu dan dia berpuncak pada femisida. Jadi merupakan bentuk kekerasan paling ekstrim, paling sadis dari rangkaian kekerasan terhadap perempuan. Itulah femisida. Tingginya angka kasus femisida di tanah air membuktikan belum adanya ancaman hukuman yang mampu membuat pelaku jera maupun membuat calon pelaku berpikir 2 kali. Ini terkait tingginya kasus femisida ini ada hubungannya dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam catatan tahunan kami, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan itu meningkat secara ajak setiap tahun. Pertanyaannya adalah apakah sanksi pidana terhadap pelaku bisa menjerakan itu. Kemudian kedua, apakah dalam kasus kekerasan telah cukup disediakan perlindungan atau ruang aman bagi perempuan korban kekerasan. Saat ini hukum di Indonesia hanya mengenal undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penganiayaan hingga pembunuhan terhadap perempuan oleh orang yang lebih berkuasa seperti majikan, orang dekat hingga kekasih tidak tercakup di dalamnya. Padahal perangkat hukum yang melindungi seluruh perempuan tanpa memandang status mutlak diperlukan agar tak ada lagi perempuan yang jadi korban kekerasan yang berujung hilangnya nyawa. Tim Liputan melaporkan.